Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, kenapa dengan ayat ini, Pak? Iya, itu kan Yesus itu kan suruh menyembah kepada umatnya, kepada Sama Tuhan siapa, Allah. sama siapa dia memerintahkan menyembah kepada Allah di sini, Pak? Sama siapa dia ngomong di sini? Dia ngomongin sama siapa? Yesus itu kan Yesus berkata, sembahlah Tuhan Yesus berkata kepada siapa, Pak? kepada umatnya. Hah? Itu betul itu. Mana, di Sudah, mana di sini umat, dia di mana di saja sini langsung. umat, Pak? Jangan lari, Pak, di mana di sini umat, Enggak, saya enggak Pak? lari, saya ngopi kok. Loh, sama Oh, itu tawa. Saya ini di ngopi mana? santai. Ini ya banyak Di teman di mana, sini. Pak? Itu. Tolong, Pak, please, Pak. Di mana di sini dikatakan Yesus berkata Eh, kepada umatnya, itu kalau Pak? kalau lebih dijelaskan lagi sama melihat Yohanes 7 Nggak ada ayat apa, 3. nggak ada apa. Nah, Tetapi itu Yesus berkata Tritunggal itu. kepadanya, perhatikan Pak. Iki loh Pak. Tetapi Yesus berkata kepadanya, nya ini siapa Pak? Nya. Oh, Kepada Tuhan Allah. oh bukan. Oh, Perhatikan. Yesus berkata kepada umatnya, suruh Bukan, nggak menyembah ada ke kepada, Tuhan tidak Allah. ada kepada umat di sini Pak. Nggak ada kata umat Tapi di sini. kalau Yesus nggak berkata, terus dia masa ngomong sendiri kan nggak Nah mungkin, iya, bro. makanya justru karena dia tidak berbicara sendiri, kita harus tahu nya di sini kepada siapanya. Kalau Kalau Anda bahasa Arab kurang itu jelas khotobnya Pak. untuk Nya, menafsirkannya, khotobnya Anda kepada. lihat di Yohanes 7 Enggak, ayat 3 atau jangan lari, Matius enggak. 3 ayat Enggak, enggak. 21. Enggak. Kita enggak mau lari-lari, ya. Kita enggak mau lari-lari. Kamu baca Matius kok larinya Yohanes. Matius kok lari ke Yohanes sih, Bapak ki piye tuh Bapak sehat ta? Ya. Jadi belajar konteks Pak, ini ayatnya ada di sini, jelas dia di sini. Bapak kenapa nggak berani baca ayat di atas Pak? Ketahuan nanti ya Pak ya. Ketahuan ya iblis disuruh untuk menyembah Yesus ya Pak ya. Ini kita baca Lukas, kita baca ya. Percobaan di padang gurun Lukas 4 ayat 1. Kita baca dari 1 Pak. Saya kasih tahu bagaimana cara baca Alkitab yang benar Pak. Alkitab itu nggak dibaca kayak Quran Pak. Ayat baca satu ayat langsung tafsir enggak. Kalau Alkitab itu punya ini dia. Ya, jadi nih kita baca. Pencobaan di padang gurun ayat pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Jordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepadanya." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Monggo Pak, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Allahmu. Tapi kalau kita baca dari atas Pak, iblis ini mencobai siapa Pak kira-kira Pak? Coba, Pak open mic-nya Pak. Pak, please Pak. Pak. Kata Tuhan Yesus di sini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kira-kira yang dicobai oleh iblis itu siapa, Pak? Open mic, Pak. Open mic, Pak. Open mic, Pak.
Ini iblis. Iblis di sini mencobai siapa, Pak? Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak. Ya Allah, iblis di sini mencobai siapa, Bapak? Antum tinggal jawab, Pak. Ini loh, saya sudah tunjukkan. Iblis ini lagi ngomong sama siapa dia, Pak? Ini kan ada iblis nih ngomong. Ini kan ada iblis nih ngomong nih. Iblis ngomong kayak gini nih. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, ini dia iblis ini ngomong sama siapa ini? Jika engkau anak Allah. Dia ngomong sama siapa ini? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi. Ngomong kepada Yesus. Ngomong kepada Yesus. Berarti yang dicobai oleh iblis siapa, Pak? Yesus. Yesus, oke. Yang dicobai adalah Yesus. Lalu di sini dikatakan Yesus ngomongnya gimana, Pak? Tuhan Yesus ngomongnya apa? Coba Bapak baca. Jangan engkau mencoba. Jangan engkau mencobai apa, Pak? Baca keras-keras, Pak. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti yang dicobai tadi barusan siapa, Pak? Yang dicobai barusan siapa, Pak? Iya, yang dicobai barusan siapa, Pak? Tuhannya Yesus, berarti Allah. Yang dicobai barusan siapa, Pak? Yang dicobai barusan siapa? Yesus. Dan Yesus berkata apa, Pak? Dan Yesus dapat bisikan dari iblis. Dan Yesus berkata apa, Pak? Jangan engkau mencobai Tuhan. Artinya yang dicobai itu adalah Tuhan, yang dicobai adalah Allah, sebab Yesus Tuhan dan Allah. Makanya Bapak kalau belajar bahasa Indonesia sing bener. Ya, belajar bahasa Indonesia itu sing bener, Pak. Jangan ambil satu langsung tafsir iku ora iso, Pak. Enggak, saya ini enggak nyomot-nyomot, cuma meluruskan. Ini buktinya Bapak nggak berani baca di bawah itu piye? Kenapa, Pak? Kenapa? Kan sudah saya baca. Gitu, iya, Pak. Justru karena Yesus di sini yang dicobai dan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Yesus mengatakan, kamu sedang mencobai saya yang adalah Tuhan dan Allahmu. Tapi kan Yesus tidak menyamakan dia dengan bapaknya. Oh, saya mau tunjukkan dia menyamakan diri dengan Bapa nggak? Mau saya tunjukkan Yesus menyamakan diri dengan Bapa? Nah, saya tunjukkan ya. Iya. Oke, saya tunjukkan ya. Tapi bisa Bapak yang baca. Yohanes 7 ayat 3. Bapak yang baca atau ya. Matius 3 ayat 21. Enggak usah kijang-kijang, Pak. Pak, ini Yesus berkata apa, Pak? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Terus satu. orang Yahudi ngapain, Pak? Setelah Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi ngomong apa? Mau ngapain orang Yahudi? Ambil batu untuk melempari. Dibaca Pak. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, lalu kan Tuhan Yesus nanya nih, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara kamu yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Apa kata orang Yahudi, Pak? Silakan, Pak. Kata orang Yahudi kenapa dia mau dilempar nih? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Betul. Nah, dia menyamakan dirinya dengan apa, Pak? Dengan apa? Dia menyamakan diri dengan apa, Pak? Sama orang Yahudi. Iya, dia melempari. Iya, kenapa dia dilempari? Tuhan bagi umat, Kris. Karena dia menyamakan dirinya apa? Enggak ada Kristus di sini. Jangan ditambah-tambahi, Pak. Jangan ditambah-tambahi. Iya. Nah, kenapa dia mau dilempar, Pak? Iya, karena dia dianggap menyamakan dirinya sejajar dengan Tuhan Allah. Yes. Benar, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah dan orang Yahudi tidak percaya, makanya orang Yahudi ingin melempar dia. Tapi Yesus yang dicobai, dia bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Emang iblis di situ ada mencobai Tuhan Allah, Pak, dikatakan?
Bukankah iblis tadi di situ hanya mencobai Yesus? Tapi kenapa Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu? Padahal yang dicobai Yesus. Ayo, ayo. Kalau memang iblis ini hanya mencobai manusia, Yesus yang adalah manusia, kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Artinya Yesus adalah Utusan. mana ada utusan? Aduh Pak, belajar bahasa Indonesia yang benar dulu Pak. Nih, saya kasih tunjuk nih. Nih, saya kasih tunjuk ya. Saya nggak tahu Bapak ini begini ya, saya kasih tunjuk ini. Ini saya bertanya, boleh saya bertanya? Ini. Ini Bapak pertanyaan titipan atau memang pertanyaan dan murni dari Bapak? Ayo. Nah, ini kan saya ini sekaligus pengamat debat lintas agama. Oh, jadi untuk kepercayaan Tritunggal itu sudah jelas untuk ketuhanannya. Sekarang kita lihat di sini ya. Saya nggak mau asumsi-asumsi di sini. Di dalam Lukas 4 yang Bapak bawa itu ada dua tokoh. Ayat 8. Ya, yang pertama tokohnya itu adalah Yesus. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah iblis. Betul nggak? Ada nggak tokoh yang lain di sini? Coba, ada nggak tokoh yang lain di sini selain Yesus dan iblis? Ada nggak yang lain? Nggak ada ya? Tuh, nggak ada ya? Yang sedang melakukan perbincangan di sini tidak ada. Nah, sekarang kita lihat yang dicobai siapa Pak? Sekali lagi saya tanya, yang dicobai siapa? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Siapa yang dicobai? Jika engkau. Iya, ini kan iblis ngomong nih. Ini kan si iblis nih. Tengok nih. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, iblis ini ngomong sama siapa nih? Dia mencobai siapa ini? Yesus. Oke. Ya, dia tulis. Nah, dia mencobai. Ini oke ya. Perhatikan ya. Nah, jadi iblis itu mencobai Yesus. Oke. Lalu di ayat selanjutnya di sini dikatakan ya, ketika si iblis ini masih mencoba-cobai ya, dia masih mencoba-mencobai. Terakhirnya Tuhan Yesus ngomong gini. Ya, Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di mana di sini iblis mencobai Tuhan, Pak? Di kalimat mana di sini iblis mencobai Tuhan? Ada nggak iblis di sini mencobai Tuhan? Ayo. Dari ayat 1 sampai ayat ke-13, ayat yang manakah iblis sedang mencobai Tuhan? Yang mana? Yang mana dia mencobai Allah? Ada nggak di sini iblis mengatakan mencobai Allah? Tapi di situ logikanya. Enggak, jangan, kita nggak pakai logika. Logika Bapak itu bukan logikanya orang Kristen, jangan. Saya juga nggak melogikakan agama Bapak kok. Jadi jangan paksakan logika Bapak ke iman orang lain, itu nggak baik namanya Pak. Nggak boleh seperti itu. Ya, saya respect terhadap agama Bapak. Bapak tolong respect sama agama saya. Saya cuma tanya simpel aja, ya. Saya kan tunjukkan nih, saya bukakan sama ayatnya ini. Kurang baik apa lagi sama Bapak saya? Saya bukakan kitabnya, saya tunjukkan sama Bapak nih. Ada nggak di sini iblis ini mencobai Allah dikatakan? Ayo, ada nggak? Itu yang sama tunjukkan, itu kan bukan Lukas. Bukan pertanyaan Lukas saya. 8. Ini berarti kan, ini Lukas ini Pak, Lukas 4. Sebelum kamu lari ke ayat 8, ini Lukas 4 itu nggak berhenti di ayat 8, Pak. Lukas 4 itu berhenti di ayat 13. Kenapa nggak berani baca ayat 12 dan 13? Bapak ketahuan bohong. Bapak kok takut? Bapak ini kok takut di ayat 12 dan 13 ya? Ada apa ini, Pak? Apakah di sini ada sesuatu? Kok takut banget Bapaknya? Nih, apa yang membuat Bapak takut ini melihat ayat 12 dan 13? Pertanyaan saya gampang. Ini semua ada dua tokoh tadi kita sepakat, ada Yesus dan iblis. Nah, di mana iblis ini mencobai Yesus katanya, ya kan? Banyak di pencobaannya. Nah, terakhirnya Yesus ngomong apa, Pak? Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, sedangkan di ayat Lukas ini tadi, Lukas 1 ayat 1 ayat 1 sampai 13 yang dicobai siapa? Ada nggak Allah di sini dicobai selain Yesus? Tapi kan Tuhan. Jangan tapi Pak. Saya langsung to the point. Kita langsung tekstual nih, langsung teks. Jangan tapi Pak. Ada nggak di sini iblis dicobai oleh? Ada nggak sini Allah dicobai oleh iblis?
Apa ayat piro apa? Sekarang ya itu ayat 3. Bapak ke minta bantuan sama temennya itu di warung kopi. Enggak. Nanya di Saya ini nggak warung ngerti kopi. Ya, cari penumpang aja ini. Sama saya ini. Ini Pak, pertanyaan saya gampang. Di Lukas 4 ayat 1 sampai 13, ada nggak iblis mencobai Tuhan Allah? Udah itu aja pertanyaan saya. Gampang Pak, cuma satu Pak. Takiyah lagi. Sebentar ini saya enggak paham. Karena yang pernah saya baca Bukan Pak, ayat jangan Bapak, saya nggak minta Bapak menjelaskan, saya minta Bapak menjawab. Ada tidak di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 iblis mencobai Allah? Udah itu aja pertanyaan saya. Ada atau tidak? Nah, ini kan saya bukakan Pak ayatnya, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. ya Allah ya Ada nggak, Pak? Rabbil alamin. Iya, iya, ada nggak Pak? Ada nggak iblis mencobai Allah di sini? Ayah. Kurang ngawur kan. Apa, jangan sempat si Sobirin lewat nih Pak. Iya, Si Sobirin udah nggak sabar ini Pak, mau lewat Pak. Yesus berkata cobai Allah Mohon maaf begitu ya yang Pak ya. Ya. Jadi Ana tanya sama antum ya ahi, di mana di sini iblis mencoba ya Allah? Antum nggak bisa jawab, kan sudah saya katakan kalau tidak bisa menunjukkan pakai data. Si Sobirin pun bernada-nada. Pak, di komal saya kalau nggak ada yang bisa membuktikan pakai data dijogetin sama Sobirin Pak. Ya. Tapi saya cukup impresif lah ya untuk Bapak bisa naik dan bahasanya juga lumayan sopan, saya ini bijak lah. Tapi saya minta sebelum Bapak naik lagi, coba dibaca Lukas 4 ayat 1 sampai 13 tadi, di ayat mana iblis itu mencobai Allah. Ya, karena di sini nggak ada yang dicobai Allah. Karena yang dicobai cuma Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang dicobai, dia bilang jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Allah. Udah Pak, nggak bisa savage Pak. Udah saya bilang Pak, sebelum kalian savage, udah sedang. Baik ya, any question guys? Ada pertanyaan yang lain? Iya, kalau pakai data tadi enak gitu ya. Kalau nggak pakai data akan dijokitin sama Sobirin. Sobirin dari sana, Serafim angkat tangan deh. Serafim mau joget nggak? Mau joget nggak? Udah gini dia, gitu kan? Kasihan Sobirin yang angkat tangan, ya udah gaskan Sobirin, aku bilang. Gitu ya Pak ya. Saran saya, kalau tidak paham iman orang lain, lebih baik ditanya benar-benar. Jangan mengambil kesimpulan. Saya nggak pernah menyimpulkan iman orang lain. Ya. Misalnya kalau saya bilang, setahu saya seperti ini, sejauh yang saya pelajari, betul nggak? Pasti akan saya konfirmasi. Nah, kalau kamu misalnya Pak siapa namanya? Pak Sudi ya, Sudi. Ya, Pak Sudi juga tanya ini, jangan ambil satu ayat. Karena kenapa? Kalau kamu cuma ambil satu ayat, akan bias nantinya. Nggak kelihatan di awal ngomong apa, di selanjutnya ngomong apa. Alkitab itu nggak ditulis satu-satu ayat, Pak. Alkitab nggak ditulis satu ayat, ada banyak ayatnya. Oke ya. Antum. Oke, any question guys? Nabi palsu nggak mampu menyamakan diri dengan nabi asli, apalagi dengan Sudah selesai? Ada pertanyaan lagi atau kita akhiri dulu untuk hari ini? Apa kita akhiri dulu? Kalian sudah capek?